ya kan. Waktu pertama dulu cuti ya? Diberikan cuti sama kelonggaran sama pihak Lampung Pos. Kemudian nggak jadi ya kita kembali ke Lampung Pos lagi. Nah kemudian di 5 tahun berikutnya saya coba di Gerinda. Sebenarnya saya itu perintis Gerinda 2008. Pada waktu itu tidak masuk di struktural. Pemirsa Pantau Lampung, sore ini kita tim Pantau Lampung lagi berada di Pringsewu. Kebetulan ini mampir tempat teman lama saya ini, Mas Sudiono. Dulu sama-sama di Lampung Pos. Sekarang beliau ini di anggota DPRD Pringsewu dari Partai Gerinda. Ya, Mas Sudiono banyak yang tanya dulu kok. Dulu kan di perusahaan koran ya, pernah jadi pemasaran, pernah jadi wartawan, terus akhirnya milih jadi politikus, itu gimana ceritanya dulu? Ya, terima kasih Mas Siskak. Dulu beliau itu redaktur saya yang mengajari saya di Lampung Pos, baik di segi marketing maupun di tulisan, sering ditegur sana sini. Tapi karena saya itu kan keinginan saya kerja itu untuk belajar. Jadi belajar sehingga mendapat ilmu dari membaca itu, kita sampaikan kepada masyarakat. Artinya masyarakat pun harus juga perlu pembelajaran juga dengan berita-berita tadi. Kalau dulu kan kita media cetak, sekarang sudah online. Ya di online juga perlu penyaringan lah ya, harus difilter juga. Apalagi sekarang anak-anak kita itu kan dari mulai TK itu pegangannya sudah HP ya, seperti itu. Kalau tidak diberikan pembelajaran mulai dari usia dini, ya jangan sampai bisa kebablasan, ada seperti itu. Nah, dimulai dari situ ya, saya juga terima kasih pada Mas Siska dan Mas Arif terutama, kemudian perusahaan Lampung Pos itu sendiri. Sudah berapa tahun saya katakan tadi, dari mulai kurir disket itu dulu kan belum ada komputer, tapi sifatnya pakai main disket. Dari pengantar disket sampai ke penjualan koran, hingga sampai saya direkrut jadi karyawan, ya saya dari situ awalnya. Awal kita, kenapa saya kok pertanyaan tadi ke dunia politik, karena saya merasa di lapangan yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Artinya walaupun kita dulu pernah nulis itu kan hanya untuk memberikan masukan kepada penentu kebijakan dari pemerintah. Nah itu tadi. Nah sehingga saya tergugah gimana caranya dari tulisan itu, kalau kita masuk di dalamnya pemerintah itu sendiri, penyelenggara negara tadi, rakyat-rakyat tadi, masyarakat tadi, supaya itu tersampaikan aspirasinya. Nah disitulah awalnya kita politik langsung. Jadi namanya politik itu tadi kan satu ya kan, gimana caranya kekuasaan tadi kan, ada seperti itu. Nah itu kebijakan kepada pemerintah. Kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol tadi, terpotong suara azan dan waktunya kita sholat. Sekarang sholat kita mulai lagi. Sampai mana tadi Mas Sudiono soalan ya, alasan terjun ke politik tadi supaya bisa menyampaikan aspirasinya langsung, jadi nggak melewat media lagi. Sekarang malah justru langsung ketemu kan? Langsung ketemu, langsung ketahuan bahwa kita bahwa anggaran-anggaran ada di program itu. Sehingga, nah saya tertariknya ke sana. Karena kita ya memang nulis itu ada manfaatnya. Ya wajar kalau pemerintah harus dikritik, ya kemudian ngasihkan masukan segala macam. Tapi kalau untuk menentukan kebijakan kan tidak ada lagi. Rakyat pun nggak bisa menentukan kebijakan, walaupun kedaulatan ada di rakyat. Tetapi perwakilannya itu harus, yaitu ada DPR-nya tadi. Nah ini seperti saya berusaha gimana caranya apa yang selama pengalaman saya di lapangan, aspirasi rakyat itu tadi yang kita tampung bisa
menjadi program di pemerintah. Nah itu, walaupun ya kita ya di Pringsewu itu kabupaten baru 12 tahun ya, artinya 2 periode Pak Bupatinya kan masih muda lah ya. Kemudian dari pendapatan daerah itu juga tidak signifikan, sehingga akan mempengaruhi postur anggaran APBD itu. Terus kan dulu kan jadi wartawan ya, wartawan di daerah ya, kan suka ngeritik DPR juga kan gitu. Ya. Setelah terjun ke DPR, mungkin gaya-gayanya masih dikira teman-temannya nanti ngeritikin teman-temannya. Masih ada nggak kesan seperti itu? Ya, ya ada sih, memang ada, masih melekat ketika jiwa saya di wartawan, kemudian pas di dalamnya sendiri kita ya masih ada kawan juga menyampaikan pada saya juga tentang apa itu, hanya mengingatkan aja ketika kita sudah di dalamnya ya, artinya kan jangan terlalu vulgar. Saya sampaikan ya, kalau itu memang kebijakan untuk ke rakyat ya saya bela. Itu, tapi kalau kebijakan tidak pro ke rakyat ya saya tetap protes gitu. Tetapi ada kawan-kawan yang mungkin ya sampai sekarang pun masih ya tanda kutip itu belum terbuka sepenuhnya gitu. Tapi kalau udah suatu lembaga sudah kolektif kolegia, artinya saya seperti itu ya tetap hal seperti itu kita masih apa tuh jalankan lah. Ya, gitu kan ya, waktu kritikan dari teman-teman di luar gedung, di luar DPR, Dewan Parlemen tadi kritik kepada DPR, saya malah jujur sangat senang sekali. DPR dikritik sama lembaga elemen masyarakat, baik itu LSM, baik itu wartawan, malah justru itu kan masukan bagi kami yang ada di DPR untuk mengingatkan lah ya, artinya mengingatkan sehingga kita bisa introspeksi diri, kemudian kita bisa evaluasi kekurangan-kekurangan kita yang ada di DPR. Gitu. Nah, persepsi orang itu kan kalau nyalon dewan itu kan butuh modal banyak. Dulu kan pernah pertama nyalon 2014 saya. Enggak, pertama 2014 ya. 2014. Lewat partai PKB ya. PKB. Nggak jadi ya, walaupun suaranya waktu itu. Ya suaranya secara pribadi unggul lah ya, dalam arti kata dalam satu dapil, dalam satu partai itu. Tapi berhubung 8 orang tidak jalan atau tidak apa ya kata tadi ngambil suara anggota partai yang nyalon di dalam satu partai Mas. Jadi kalau satu partai kan, kalau di Pringsewu itu satu dapil itu kan 8 orang. Untuk mendapatkan kursi satu itu kan minimal itu kan 5.000 suara. Tapi berhubung kita satu partai untuk menuin kota calon aja nggak terpenuhi, cuma ada 5, kemudian 4 orang itu tidak jalan, artinya saya sendiri yang jalan, sehingga ya suara pribadi saya. Walaupun suaranya pribadi banyak, cuma karena nggak didukung dari bawah. Nggak Terus akhirnya milih ke Gerindra, apa pertimbangannya? Sebenarnya gini, pada waktu itu saya kan diberikan peluang waktu sama Lampung Pos untuk cuti, diberikan kesempatan, saya masuk di 2014 tadi. Kemudian 5 tahun berikutnya saya kan kembali lagi kepada Lampung Pos, artinya kan waktu pertama dulu cuti ya. Diberikan cuti sama kelonggaran sama pihak Lampung Pos. Kemudian nggak jadi ya kita kembali ke Lampung Pos lagi. Nah kemudian di 5 tahun berikutnya saya coba di Gerindra. Sebenarnya saya itu perintis Gerindra 2008. Pada waktu itu tidak masuk di struktural. Saya di fungsionalnya, karena sebagai wartawan kan tidak boleh masuk di struktural partai. Nah dari situlah sehingga kegiatan-kegiatan yang berjemur di partai dan anggota partai juga
ketua partai juga kan bergonta-ganti. Sehingga saya ya nggak begitu konsentrasi bareng di mana itu, di partai itu. Nah kemudian saya coba di 2019 kemarin, 2018-19 kemarin saya masuk melalui partai yang pertama kali saya idamkan itu tadi, karena saya kan dengan Prabowo dari sejak SMP melihatnya siapa itu Prabowo, kelihatannya orang tegas, artinya dari TNI, artinya itu saya tertariknya ke sana, sehingga sekarang ini ya apapun juga ya tetap berjuang untuk Prabowo, itu Partai Gerindra. Nah kemudian saya masuk di jajaran struktural karena di Lampung Pos kita sudah pensiun dini. Waktu itu pensiun ya? Pensiun dini. Ya. Kemudian saya jadi ketua PAC kecamatan, membawai 15 desa, itu 15 ranting. Jadi seperti itu. Disitulah mulai kita jalankan partai itu sendiri gitu kan. Nah, waktu saya dulu ingat masih sempat ngobrol sih sebelum pencalonan. Dulu Mas Sudiono bilang, aku tanya sebetulnya biasanya kan modalnya harus banyak tuh. Emang modalnya berapa Mas? Ya saya terus terang nggak punya modal waktu itu bilangnya kan. Iya, terus apa upaya yang dipakai untuk sosialisasi ke masyarakat waktu itu? Ya, ya sebenarnya kan biaya itu tidak terlalu banyak lah. Kembali kepada kita sendiri. Ketika dengan masyarakat, kalau kita sering terjun ke lapangan, ke masyarakat, komunikasi dengan masyarakat, apalagi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita fasilitasi, ya insya Allah kemungkinan rakyat itu tidak akan kemana-mana, meskipun itu diterjang badai. Katakanlah kalau nanti musim pilkada, katakanlah kan diterjang badai itu ya tanda kutip tadi ya mungkin money politik tadi ya. Nah itu tadi serangan pajar. Tapi saya nggak melakukan itu karena juga saya memberikan pembelajaran kepada rakyatku sendiri gitu. Artinya kan kemarin saya awali dengan melalui itu kebutuhan yang selama ini menjadi itu sangat penting tentang identitas kependudukan. Seperti kan buat akte kelahiran, buat KTP. Nah, kalau masyarakat mengurusnya sampai desa, sampai ke Dukcapil, agak rumit ya. Agak rumit, bukan rumit, artinya waktu. Nah, masyarakat ini kan waktu itu kadang-kala kan untuk cari nafkah. Nah, kita fasilitasi itu. Nah, yang penting persyaratannya itu lengkap. Nah, barusan kita ke pelayanan catatan sipil. Nah di situ udah jadi, barusan kita berikan tadi gratis pada waktu itu. Membantu masyarakat itu untuk membuat KTP. Ya, akte kelahiran, benar di situ. Nah memang kalau memang yang nggak tahu ya rumit. Tetapi kalau kita mau belajar, yang penting persyaratan yang diminta oleh capil terpenuhi. Saya yakin tidak akan ditolak, tidak gitu kan. Nah itu kan kita udah menguasain itu dari awal, dari 2013 mulai saya itu sampai sekarang pun saya masih melayani. Jadi anggota dewan juga masih? Masih saya. Maka tuh saya sering sosialisasi ke masyarakat. Mungkin dari kalimat masyarakat mengatakan udah jadi anggota dewan mungkin nggak mau lagi buat akte kelahiran atau saya tanyakan kata siapa. Nah sekarang mudah sekali model aplikasi. Nggak usah pakai berkas kayak dulu, sekarang sudah catat WA saya, kemudian persyaratannya difoto aja, nanti kita kirim, kemudian kalau jadi kita kembalikan bentuk PDF. Nah masyarakat nanti tinggal membawa ke counter komputer untuk minta diprintkan, jadi di situ selesai. Nah itu sekarang ini dimudahkan ke sana. Bukan kita manjakan ya pada masyarakat, tapi hal-hal masyarakat sangat hampir mayoritas ketika masyarakat itu mau ke kantor itu ya ada yang mungkin sungkan tidak mau, ada yang takut juga. Ya takutnya karena apa tadi? Ya mungkin karena sudah mengganggu pekerjaan di rumah yang seharusnya dia cari nafkah sehari ini ngurusinnya 1 hari, 2 hari, 3 hari enggak jadi. Nah itulah membosankan karena kurang pengalaman ya mungkin. Nah itu maka itu sering saya ke desa juga nyampaikan ke masyarakat seperti itu.
Anda siapkan dulu apa persyaratannya. Nanti kalau umumnya bentuknya apapun, ketika umumnya mau hubungan dengan pemerintah, dimanapun juga atau di dinas mana, kasih tahu saya. Tapi apa sampai sekarang masih ada orang-orang yang nggak punya KTP? Biasanya sudah punya semua kalau zaman. Ya, begini. Kalau ada sebagian umpamanya katakanlah yang tidak punya KTP, kemudian datang ke rumah. Datang ke rumah, tak jelaskan. Artinya kan berarti kan KTP sekarang ada e-KTP elektronik kan. Kalau kita kan nggak punya fasilitas mutu segala macam, adanya di kantor atau di kecamatan. Datang aja ke kecamatan, isi formulir, di situ difoto. Nah, itu bisa ditunggu. Nah, itu akan jadi di situ. Tetapi rata-rata, apalagi sekarang ini musim bantuan bansos ya. Kadang-kala NIK sama KTP tidak sama. Sehingga itu harus disamain. Harus ke Dukcapil. Dukcapil untuk menyamakan NIK KTP dengan NIK KK-nya. Kemudian di BPJS kasus seperti itu banyak terjadi. Sejak adanya pemerintah, sejak adanya COVID 2 tahun sampai sekarang ini kan kendala pemerintah untuk menyampaikan bantuan, kemudian regulasinya, aturannya harus matching dengan kependudukan. Kendalanya seperti itu sehingga kita fasilitasi. Kita kirim fotokopi KTP, fotokopi KK, kita kirim ke Capil. Nanti sudah sampai di sana, dia akan membalas dengan saya. Nah, barusan kita sampaikan bahwa ini sudah online. Nah, itu tadi. Kemudian dibawa ke bank, dibawa ke BPJS. Nah, tadi bukan BPJS-nya yang suruh online-in, tidak. Itu ada di Capil. Itu. Memang itu barang kecil tapi manfaatnya tadi. Ya, soalnya itu persyaratan semua harus pakai itu kan. Ya. Mas Sudono dulu lahirnya di Pringsewu, Mas? Saya asli lahir ini, dusun saya Pringkumpul, Pringsewu, desanya dulu Pringsewu. Jadi sudah kelahiran tahun 65 lah ya. Sudah 57 tahun ini. Termasuk sekolah di Pringsewu? Sekolah di Pringsewu. Dari SD Pringsewu, SMP Pringsewu. Kemudian sebenarnya saya aslinya ya di bidang guru. Keluarga saya guru semua. Enggak sempat, emang pernah jadi guru? Ya pernah dulu di Maisuci, di Tran. Saya keluar Mesuci. Keluar, kemudian saya tak cari yang lain lah. Artinya itu saya sampai ke Lampung Pos. Enggak, memang sampai sempat tinggal di Mesuci. Honor di sana. Oh, honor. Honor. Kasihan kita melihat ketika di televisi itu ada daerah transmigrasi, kekurangan guru. Saya ke sana hampir 8 bulan lah ya. Sekarang Masya Allah Mesuci sudah sampai sekarang sudah mapan, udah bagus. Daerah mana dulu, Mas? Di unit 2. Oh, sekarang Mesuci E dulu. Daerah ramai sudah sekarang. Nah, sekarang rame. Pringsewu itu hampir mau seimbang dengan unit 2 itu. Ketika saya lewat ke sana, kalau melihat ciri khas rumah itu papan warna putih, atasnya sabes. Nah, itu orang asli Tran. Ya, dulu di sana udah tamat kuliah apa masih tamat SMA? SPG. Oh ya dulu SPG. SPG sini. SPG Pringsewu. Tadinya cabang SPG 2 Bandar Lampung. Terusan dari situlah saya keluar ikut organisasi Karang Taruna. Karang Taruna dulu direkrut sama di Pringsewu, kemudian di Bandar Lampungnya ikut Amin Fauziati, Forum Komunikasi Karang Taruna Indonesia Bandar Lampung. Nah, kenalnya di Lampung Pos ya itu awalnya seperti itu juga. Kemudian saya cari dengan wartawan yang di sini almarhum Pak Mulyadi, sehingga ikut-ikutan lah. Hanya jadi bukan kulit tinta, Pak. Kulit basket. Ketemunya sama Pak Mul dulu pertama di Pringsewu ya? Pak Mulyadi almarhum, ijazahnya banyak dengan saya. Tapi yang bisa jadi loper koran dulu itu dari beliau apa dari loper koran itu sebenarnya dari kerjasama FKKT dengan Lampung Pos. Kemudian Lampung Selatan wilayah Barat. Dulu Tanggamus belum terbentuk 97. Jadi wilayahnya itu mulai dari Pesawaran, Pringsewu, Kotagung sampai ke Padang Ratu. Jadi loper koran, titik koran drop setelah dari Bandar Lampung ke Pringsewu. Dari Pringsewu distribusi ke Kotagung kan. Nah, saya yang di Pringsewu
petataan segala macam, bentuk-bentuk agen-agen itu tadi. Dulu ada, sekarang dulu program Lampung Pos ada LKMD ya, Koran Masuk Desa. Koran Masuk Desa. Program itulah yang dulu. KMD. KMD, ya KMD. Itu. Oh jadi waktu di Mas Suji dulu baru tamat SPG, langsung masih bujang berarti? Ya masih bujang. Oh, terus nikah tahun berapa? Nikah tahun 93. 93. Adik kelas. Nah sekarang saya Istri adik kelas. Adik kelas. Sekarang anaknya udah Jadi guru, jadi saya berhitung begini Mas. Saya nggak jadi guru lah, keluarga saya biar guru semua. Saya cuma cita-cita istri saya mau jadikan guru. Entah bagaimana caranya, prosesnya. Saya nikah tahun 93, kemudian itu belum jadi guru? belum. Waktu saya nikah belum jadi guru. Nah kebetulan kita ada kenalan dengan kawan kita sendiri, Mas Budiarjo. Dulu kan di Lampung Pos ya, honor di Lampung Pos di sirkulasi. Dia kan dosen Unila, waktu itu masih honor juga kan, visip. Nah saya baca di koran bahwa Indonesia itu membutuhkan guru yang dari PGSD. Untuk SD loh, guru untuk SD tapi PGSD. di dua. Iya. Proyek program itulah ketika ada informasi, saya karena teman kita Budiarjo ada di Unila, kalau saya tanyakan kalau ada informasi ada peluang seperti itu kabarin saya. Ternyata 1 tahun berikutnya ada program itu. Istri saya daftar, masuklah 2 tahun kuliah di Unila. Saya tahu kalau program itu ikatan dinas sebenarnya. Sehingga istri saya diterima, selesai kuliah, jarak 4 bulan penerimaan PNS untuk daerah Mencil. Istri saya dapat di Lampung Utara. Jadi Ogan 5. sempat tinggal di sana tuh? Enggak, jadi saya laju, kalau dari Pringsewu itu kan sekitar 1,5 jam lah ya. Jauh juga ya. Lewat sini. Kemudian mungkin ya tentunya saya ya nggak bisa diamkan lah ya. Artinya tidak, istrinya ditaruhkan di sana. Nggak sempat waktu ke umumnya hari Jumat pulang, Senin harus masuk ke sana lagi, sempat ikut mobil distribusi Lampung Pos ke ke Lampung Utara itu. Nah itu tadi ikut taruhkan di apa itu di kantor, kemudian jam 2 berangkat. Sampai sana pagi jam 6. Pernah tak titipan di situ. Berapa lama di sana akhirnya? Di sana nggak sampai 2 tahun Mas. Nggak sampai 2 tahun. Saya komunikasi dengan Pak Bupati Pak Talen waktu itu 97. Oh, Tanggamus. Kemudian Pak Eri Wasa. Oh, dulu masih masuk Tanggamus kan? Tanggamus 97. Itu dari situlah ya minta bantuan lah, terutama lah. Masa saya harus dipisah, istri saya di Lampung Utara, sementara saya harus di Tanggamus. Sekarang putranya ya 3 ya? Anaknya 3, perempuan semua, yang sudah nikah 1, jadi punya cucu 2. Terusan yang nomor 2 masih kuliah, nomor 3-nya masih SMA kelas 1, cewek semua. Alhamdulillah. Jadi hari-hari kalau di rumah, kalau selain nggak ada kegiatan dewan, apa yang dikerjain biasa? Atau ada hobi apa? Nggak ada? Paling hobi jogging aja, sepedaan. Tapi banyak saya sepeda keliling apa sepeda statis? Hanya sepeda keliling lah sendirian, nyantai sambil temuin warga gitu kan. Rata-rata saya keluar ke lapangan. Sosialisasi. Ya itu nongkrong lah. Waktu itu saya nggak jarang sekali mengadakan kegiatan yang formal. Jarang karena kalau kita nggak ada kegiatan formal biasanya orang mau nanya itu sungkan. Tapi kalau dengan bebas, pakaian kita bebas. Saya sering kalau pulang dari kantor, pasti di dalam mobil saya harus pakaian double. Satu pakaian lapangan yang bukan pakaian dinas, saya copot. Nah baru saya turun, saya pakai baju biasa, pakai sandal biasa, nongkrong di mana saya nongkrong. Disitulah apa itu penyerapan masukan aspirasi dari masyarakat. Wah luar biasa di situ. Sehingga saya bawa Mas ke dalam forum-forum rapat dan antar komisi dan komisi dengan mitranya. Nah tapi supaya saya nggak lupa, saya siapkan komputer di rumah, di ruangan kerja saya itu tadi ya apa dari saya jalan tadi apa ya, supaya nggak lupa. Nah itu nanti kita rangkum. Nah kemudian nanti kan di desa itu ada musran bank desa. Nah karena tuntutan kita kan ketika program itu harus jalan harus ada SPID. SPID itu sifatnya gini loh Mas,
aturan yang sudah ditetapkan di dalam program kerja pemerintah. Itu kan salah satunya kan kalau tidak ada seperti itu jadi temuan BPK. Gitu kan. Tergantung dengan anggota DPR lah, kalau kreatif ya yaitu supaya apa itu di desa bisa terakomodir, kita harus punya SPID juga. Di situ. Jadi ini akhir masa jabatannya masih lama kan ya? Ya masih cukup lama lah ya. Tapi kan pelantikan saya tanggal 18 Agustus, kemudian pemilihan DPR dan Presiden dibarengkan itu tanggal 14 Februari. Jadi tinggal setahun lagi lah ya, 1 tahun lagi ini. Tapi masih bakal nyalon lagi kan? Ya tergantung masyarakat nanti. Saya juga harus mempersiapkan juga kan. Tapi kalau memang masyarakat mengendaki saya harus nyalon lagi, ya saya insya Allah, karena itu amanah sih Mas. Kalau selama ini penilaian masyarakat amanahnya sudah sebagian terlaksana, ya perlu dilanjutkan, ya saya siap melanjutkan. Kalau dari keluarga nggak ada halangan? Nggak ada kalau dari keluarga. Nggak semua mendukung lah ya? Paling Istri itu kan banyak memberikan masukan, karena beliau juga guru ya, ASN, artinya kan kekhawatiran namanya sekarang kan di aturan dan regulasi yang ada tadi kan jangan sampai kesentuh dengan politik, batasan-batasan sudah tak kasih tahu. Bukan jeripaya, namanya di politik itu kan kadang-kadang kan masyarakat itu ada pro dan kontra. Kalau istri tidak diberi tahu seperti itu, jadi menyimpan perasaan kayak dendam tadi. Nah itu, tapi saya sudah hafal artinya liku-likunya di tengah masyarakat di situ. Tidak semua orang masyarakat memilih saya, tidak. Artinya kita samakan ketika sudah jadi ya, ayo kita bareng-bareng itu tadi. Jadi saya nggak milah-milah, situ tidak milih saya atau tidak milih saya, sama aja. Ya ini saya wakilnya. Yang penting saya jadi DPR. Apa yang jadi aspirasi, apa yang jadi diamanahkan kita jalankan. Nah ini yang perlu saya jaga benar-benar di masyarakat gitu. Tapi kalau dulu waktu kecil ada cita-cita, pernah berpikir nggak mau pengen jadi apa dulu? Wah enggak Mas, enggak lah. Enggak kepikir sana, tapi bayangan saya itu namanya di DPR sama pejabatan itu kan enggak, atau cita-cita lain, apa pengen jadi dokter kayak apa dulu? Enggak. Ngalir aja gitu lah. Enggak. Paling tinggi guru. Dulu cita-cita. Guru, karena orang tua. Karena SPG itu tadi makanya. Iya, karena ada yang sudah ngawali. Bapak dari keluarga dari Jogja sana, Sleman, tahun 50 tran ke Lampung. Anak yang pertama kan sudah menjadi guru, dijadikan guru di sini. Artinya, nah, kemudian mungkin ya adik-adiknya diarahkan ke sana. Ya adik-adik saya jadi guru, kakak-kakak saya jadi guru. Saya sendiri yang tidak jadi guru. Ya oke lah, Mas Sudiono. Kayaknya ngobrol-ngobrol kita cukup. Semoga sukses selalu. Amin. Makasih banyak Mas. Sukses selalu lah ya. Maju.